Hai, ketemu dengan saya lagi di Guru Penggerak Angkatan 4. Saya Darman Setia Zebua. Saya mengajar di Sekolah SD Jatisari, Mijen, Kota Semarang. Salam sehat, salam bahagia, dan selamat. Hari ini saya akan menyampaikan video singkat tentang pembelajaran aksi nyata saya dalam modul 2.2 tentang PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran di kelas ini dalam praktik nyata, dan saya sendiri merasa sesuatu hal yang baru yang perlu diterapkan kepada anak-anak. Saya mengambil pembelajaran di kelas 5 dengan judul melayani. Setiap anak harus memberikan pendapatnya dalam pembagian kelompok diskusi, bagaimana tentang kemampuan mereka untuk berdiskusi, bagaimana kemampuan untuk menyampaikan pendapat, dan bagaimana mereka saling menghargai dan berkolaborasi satu dengan yang lain. Dan saya juga tidak lupa menyampaikan jargon profil pelajar Pancasila sebagai dasar untuk mengerti, untuk pengenalan kesadaran diri dalam pembelajaran. Dan juga saya dalam pembelajaran ini nanti saya menyampaikan metode STOP, yaitu bagaimana mereka bisa melalui metode STOP ini yang dibungkus dalam pembelajaran materi di akhir pembelajaran akan melatih murid untuk dalam mengolah kesadaran diri dalam ataupun pengenalan emosi. Dan juga nanti kita menyampaikan pembelajaran sosial emosi melalui pembelajaran di kelas, yaitu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam diskusi, metode diskusi nantinya. Oke, untuk lebih singkatnya, mari kita saksikan sebagian beberapa part video dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Selamat menyaksikan. Padaman ulang lagi. Tugasnya adalah mendefinisikan arti melayani. Masing-masing pengertian melayani 3-5 ya. Jadi masing-masing anggota harus bisa memberikan definisi melayani itu apa. Lalu kedua adalah kesulitan-kesulitannya dan solusinya apa. Bernalar kritis, kelima tong royong, 6 oke. 1, 2, 3. Apa arti melayani? 1 sama 3 melayani dengan cara memberi sukanya, lalu sama 3 menyiraminya dengan minyak dan anggur. 2 sama 3 membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kesulitan 1. Seorang rewi melihat orang yang terluka, lalu dia melewati
Oke, tepuk salut. 1, 2, 3, tepuk salut. Kayak 3. Kelompok 2 memberikan pertanyaan, kelompok 3 memberikan pertanyaan. Apa arti sombong? Apa arti sombong? Ya, monggo dijawab. 2, 3. 1. Global, kreatif, nalar kritis. Oke. Apa arti melayani? Melayani dengan penuh kasih, mengasihi sesama orang lain, mengasihi Tuhan Allahku, membantu dengan ikhlas, menolong orang yang kesulitan. Kan pertanyaan. Apa arti malas? Ya. Adalah malas untuk beribadah dan tidak mau mengikuti aturan. Ya, gimana? Ya. 2, 3. Profil. Pelajar Pancasila, beriman bertakwa dan berakhlak mulia, berkemuliaan Tuhan, kreatif, mengalah kritis, gotong royong, mandiri. Pas. Oke, duduk. Ya. Cara tidak malas. Nah, itu. Kasih solusinya, Fen. Kita harus membiasakan diri menyadari orang yang tidak malas lagi menjadi orang rajin. Kesadaran diri, evaluasi ya. Apakah saya malas? Itu ya. Tepuk salut. Tentang kepala, kita tadi sudah belajar tentang orang Samaria yang melayani, yang baik hati dan murah hati. Sekarang akan lipat, renungkan kita sebagai orang Samaria. Bayangkan diri kita masing-masing sebagai orang Samaria. Apa yang kita lakukan ketika melihat orang yang menderita, yang meminta pertolongan. Kita harus seperti orang Samaria, sehingga nantinya kehidupan kita harus menjadi anak-anak terang dan menjadi orang Samaria. Masing-masing berdoa di dalam hati supaya bisa melakukan seperti orang Samaria. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami telah belajar diskusi tentang orang Samaria. Ajar kami setiap masing-masing anak-Mu yang ada di sini untuk bisa lebih lagi melayani baik kepada sesama kami manusia dan terlebih kami. Biarlah hukum-hukum kasih-Mu terus ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi anak-anak yang terang bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu dan berkati kedua orang tua mereka apapun yang dikerjakan Engkau buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I can do. Yes, I can do. Sekali lagi, I can do. Yes, I can do. Diingat, patuhi protokol kesehatan 5M ya. Terus jaga kesehatan ya. 5M itu udah gitu ya. Khususnya jaga kesehatannya, kesehatan, main game jangan itu over ya, boleh main game tapi jangan over, dikontrol. Daniel, main gamenya dikontrol ya, dikurangi ya. Oke, itu aja. God bless you. Hai, perkenalkan nama saya Darman Setia Zebua. Saya calon guru penggerak angkatan 4. Saya mengajar di SD Jatisari, Kota Semarang. Hari ini saya merasa senang dan bisa mempraktekkan tentang modul 2.2 aksi nyata, yaitu pembelajaran
sosial emosional atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas. Dengan penerapan dan praktek di kelas, saya merasa sesuatu hal yang baru, pengalaman yang baru, karena saya merasa pembelajaran sosial emosional ini sangat tepat sekali dalam menjawab kebutuhan murid-murid di zaman sekarang. Kenapa? Karena di dalam modul 2.2 ini dalam pembelajaran sosial emosional, guru atau pemimpin pembelajaran bersama murid bersama-sama harus bisa mempunyai kesadaran yang tinggi, harus bisa mengolah, dan harus bisa mempunyai keterampilan dalam bersosial. Nah, hal ini yang menjadi tugas baru sebagai saya calon guru penggerak dalam pembelajaran di kelas. Selama praktek pembelajaran sosial emosional di kelas, ada hal-hal yang baru dan perlu saya evaluasi lagi, khususnya dalam penerapan waktu, karena di masa pandemi ini pembelajaran di kelas atau luring, pembelajaran luring sangat terbatas waktu, dan juga dengan masalah kesepakatan dalam menentukan waktu dan hari dalam kelas, karena banyak kegiatan lomba dan kegiatan aktivitas ekstrakurikuler yang lain. Nah, hal ini yang menjadi tantangan supaya kemudian hari tentang kesepakatan waktu bersama-sama dalam mengajarkan pembelajaran sosial emosional ini dapat semaksimal mungkin untuk dilaksanakan. Dan juga dalam refleksi pembelajaran sosial emosional di kelas ini ada hal-hal yang perlu dimaksimalkan lagi, baik dalam metode pembelajarannya maupun dalam kreativitas baik guru maupun kepada anak. Untuk evaluasi untuk diri sendiri harus lebih maksimal lagi dalam pendekatan metode kepada anak, dan juga kreatif untuk membawa suasana hal-hal yang baru dan menyenangkan buat anak. Dan juga kepada murid, mungkin sesuatu yang baru dalam metode pembelajaran sosial emosional ini, dan butuh proses untuk latihan lebih baik lagi ke arah mandiri, sehingga pembelajaran sosial emosional ini bisa berhasil dan dapat murid bisa lebih lagi dalam minat atau kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat mereka. Nah, hal ini ke depannya yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran di kelas, khususnya dalam mencapai kompetensi pembelajaran sosial emosional ini, baik dalam kesadaran diri maupun dalam kesadaran sosial maupun dalam keterampilan ataupun tanggung jawab mandiri. Hal-hal ini yang menjadi tugas ke depan untuk mengkolaborasikan di dalam RPP ataupun dalam proses belajar mengajar. Nah, demikian saja refleksi saya atau pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Salam guru penggerak.